Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lisa Priyanti, NIM 1810201031, kelas PGMI 01, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nah, di video ini saya akan membuat video mengenai media pembelajaran untuk memenuhi tugas dari Bapak Hendy MPD dalam mata kuliah media pembelajaran. Baiklah anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, langsung saja, di sini ada media pembelajaran. Nah, media pembelajaran di sini akan Ibu jelaskan untuk pelajaran matematika pada materi kubus dan balok. Nah, di sini sudah dilihat sendiri, sudah tersedia media pembelajaran kubus dari kertas karton. Ini kubus, ini balok, dan ini juga ada kubus dan balok sebagai jaring-jaringnya. Nah, di sini ibu menampilkan benda-benda yang ada di dalam rumah untuk pembelajaran matematika materi kubus dan balok. Nah, penasaran kan mengapa benda-benda yang ada di dalam rumah ini dapat juga kita pelajari untuk materi kubus dan balok? Simak terus ya videonya. Nah, di sini sudah ada media pembelajaran matematika mengenai materi kubus dan balok. Nah, penggunaan media pembelajaran ini dimaksudkan untuk menjelaskan kepada siswa supaya siswa lebih bisa mengerti lagi materi kubus dan balok. Langsung saja ya. Di sini ada kubus dan balok. Kubus dan balok termasuk salah satu bentuk bangun ruang, yaitu benda-benda yang mempunyai panjang, lebar, dan kedalaman. Kubus dan balok juga merupakan bangun ruang yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya di sini ada kubus. Kubus adalah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Materi tentang kubus. Nah, selanjutnya ada balok. Balok adalah bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi yang ukurannya sama dan saling berhadapan, serta juga memiliki bentuk persegi panjang. Bisa dilihat di sini bentuknya persegi panjang kan, beda dengan kubus. Ini ada media pembelajaran kubus dan balok juga, tapi di sini saya membuatnya dalam bentuk jaring-jaring kubus dan balok. Di sini penggunaannya kita menjelaskan dengan siswa apa itu jaring-jaring kubus dan balok, sehingga kubus dan balok itu bisa menjadi seperti ini bentuknya. Nah, yang pertama ada jaring-jaring kubus. Nah ya, jaring-jaring kubus ini mari kita hitung sama-sama sebelumnya ya anak-anak. Jaring-jaring kubus ini terdapat beberapa bagian. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kubus ini ada 6 bagian. 6 bagian dengan sisi-sisi yang sama, dikarenakan rumus kubus tadi S dikali S dikali S, dikarenakan sisinya itu sama. Jadi kubus ini terlebih dahulu dibuat jaring-jaring seperti ini dengan 6 bagian, sehingga dia bisa menjadi kubus seperti ini yang Ibu jelaskan sebelumnya tadi. Begini dia jadinya kubusnya ya. Nah, dan selanjutnya ada jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok ini terdapat beberapa bagian, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terdapat 6 bagian. Nah, terlebih dahulu karena kubus itu bisa jadi seperti ini, terlebih dahulu kita membuatnya begini, menjadi jaring-jaring balok. Nah, kita membuatnya begini agar dia bisa menjadi jaring-jaring balok ya. Nah, sama
Nah, jadi begini baloknya terdapat 6 bagian dengan bagian yang tidak sama diameternya seperti kubus tadi. Nah, baloknya terdapat 2 macam persegi panjang. Yang pertama ukurannya seperti ini, lain dengan yang ini, sehingga dia bisa menjadi seperti ini dengan kiri kanannya bisa kita. Anak-anak, selanjutnya dikarenakan kita saat ini belajar di rumah dikarenakan virus corona atau COVID-19, jadi di sini ibu akan menjelaskan beberapa benda-benda yang ada di rumah, dan benda tersebut termasuk dari bagian balok dan kubus, dan ada juga yang tidak tentunya ya. Nah, untuk memastikan apakah benda-benda tersebut yang ibu jelaskan pada video awal tadi termasuk balok atau kubus, nah kita dapat mengukurnya dengan menggunakan meteran. Di sini ibu sudah menyiapkan ada meteran ya. Nah, kita ukur dari benda yang pertama ya. Nah, di benda yang pertama ini ada kotak. Kotak ini apakah kubus atau balok? Kita ukur ya. Kubus, sisinya, di setiap sisinya atau sudutnya dia mempunyai ukuran yang sama. Dan balok, di setiap sisi panjang, lebar, tingginya ukurannya berbeda-beda. Jadi kita lihat ya. 11 cm, 6 cm, 11 cm dan begini. Jadi benda yang pertama ini adalah balok. Nah, selanjutnya ada benda yang kedua. Yang kedua ini menyerupai seperti persegi panjang ya. Sudah bisa dipastikan dikarenakan lebarnya beda dan panjangnya juga beda, maka benda ini adalah balok. Dan yang ketiga, anak-anak pastinya sudah tahu, ini lingkaran. Jadi kubus dan balok itu bukan termasuk bentuk ruang lingkaran ya. Nah, jadi benda nomor 3 ini bukan kubus ataupun balok. Jadi ini bukan balok ataupun kubus ya. Nah, ada yang keempat. Yang keempat ini benda yang keempat, ibu punya kotak. Kotak ini sudah bisa dipastikan bukan kubus ya, jadi balok. Lebih baik kita buka dulu. 22 cm panjangnya dengan lebar 6 cm, panjang 20 cm, lebar 13 cm, dan tinggi 6 cm. Jadi benda nomor 4 ini sudah bisa dipastikan bahwa benda ini adalah balok. Selanjutnya ada yang kelima. Sudah bisa dipastikan ini bukan kubus juga karena sisinya berbeda. Kita ukur ya untuk memastikannya. 28 cm panjangnya, tingginya 8 cm dan lebarnya 16 cm. Jadi benda ini adalah balok. Banyak ya balok, memang banyak. Dan seperti kubus. Yang selanjutnya ada, wow, ibu ada kotak yang besar banget ya. Nah, bisa dilihat ini kubus atau balok. Kita ukur sama-sama ya. 28 cm panjangnya, lebarnya juga 28 cm,
tingginya juga 28 cm. Jadi bisa dipastikan benda nomor 6 ini, kotak ini adalah kubus. Nah, yang selanjutnya ada benda yang ketujuh. Bisa dipastikan bahwa benda yang ketujuh ini bukan kubus ataupun balok, dikarenakan dia tidak memiliki bentuk persegi ataupun persegi panjang. Bentuknya di sini adalah lingkaran ya. Jadi yang ibu jelaskan tadi ada dua benda yang bukan kubus ataupun balok, dikarenakan kedua benda ini bentuknya bisa dilihat lingkaran. Jadi tidak termasuk kategori kubus ataupun balok. Jadi dari beberapa benda yang ibu jelaskan tadi ada empat benda yang berbentuk balok. Empat benda ini berbentuk balok dan satu benda yang berbentuk kubus. Benda ini berbentuk kubus dikarenakan sisinya sama. Jadi anak-anak, kubus dan balok itu mudah sekali kita membedakannya ya. Kubus memiliki sisi-sisi yang sama, sedangkan balok memiliki panjang, lebar dan tinggi yang berbeda. Kubus sisinya sama, tingginya juga sama, panjangnya juga sama, semuanya sama ukurannya. Tingginya berbeda kalau tingginya sama. Tingginya berbeda kalau balok ya. Begitulah dengan walaupun kita sekarang belajar di rumah dikarenakan COVID-19, doakan semoga virus COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa belajar seperti semula. Nah, untuk itulah ibu memilih beberapa benda ini sebagai pelajaran agar anak-anak tidak bosan belajarnya ya. Selagi kita di rumah, jangan sia-siakan waktu yang kita. Itu saja yang bisa ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan video yang berbeda lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.